I don't follow the hype because I believe I am the hype. Oke. London kenapa plays very big part of me itu karena I found myself in London. Oke. Dengan fenomena itu. Not everyone has taste. Oke. And money cannot buy class. Ya. That's true. Halo, selamat datang di Logistalk, merupakan podcast yang diinisiasi oleh tim milenial PT Angkasa Pura Logistik bersama gue Wildan dan rekan gue Tika. Dan kita sudah kedatangan tamu istimewa. Inilah dia, this is it, Anindita Hidayat. Anindita Hidayat. Halo Wildan, Tika. Hai. Apa kabar Teh Anin? Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Sehat terus kalau ngeliat Teh Anin dong. Wih, seger nih. Oke, Kamu follow aku? Oh jelas, captive market dan konsisten. Udah ketangkap ini marketnya ini ya. Itu dia, gue bikin keren aja, padahal stalker juga Iya. sebenarnya. Pakai fake account nggak? Oke, Pakai fake account? iya dong, jangan pakai nama asli. Nah, malu nanti. Oke, Teh Anin, boleh memperkenalkan diri dulu ke para listener dan juga watchers kita? Halo, aku Anindita Hidayat, tapi biasa dipanggil Anin. Atau kalau orang terdekat manggil sayang. Oke. Oh. Ya. Aku belum dekat, jadi belum boleh sayang. Belum boleh manggilnya. sayang, harus Belum. agak dekat ya. Apa ya? Aku fitness enthusiast, aku juga entrepreneur, Yap. aku content creator. Siap. Cuman some girl living a life aja. Some girl living alive. Girl living a life yang tapi I share the content mostly of my life tuh on social media gitu loh. Oke. Gitulah. Gue agak pasif, tapi gue ngerti gue maksud. Gue agak pasif, gue ngerti. Ngerti ya? Iya, Ngerti kok, Teh Anin. dong. Itu aja sih. Oke. Nah, kalau tadi kan dengan banyak yang kesibukan dan title yang tadi Teh Anin sebutin, lagi sibuk apa sih sebenarnya akhir-akhir ini gitu loh? Aku lagi sibuk mencoba bahagia. Oke. Oke, Lagi sibuk mencoba bahagia ya. Karena Apa belum bahagia atau gimana? enggak, karena ternyata bahagia dan pura-pura bahagia itu ternyata beda tipis. Oh, di situ ada. Kalau gap kamu nih yang- kelihatan kan pura-pura bahagia ya. Kok saya pura-pura bahagia dari mana? Ya, memang itu ada apa sih? Apa namanya? Kontras gitu loh. Pura-pura bahagia dan bahagia itu Aku kontras. lagi enjoy life. Kalau misalnya masalah kerjaan, project, aku lagi develop last year aku baru nge-launch brand aku sendiri. Wow, oke. Brandnya aku jual kayak alat olahraga, terus juga ada sportwear, Oke. legging olahraga, sport bra dan segala macam. Karena itu yang aku suka kan. Oke. Olahraga. Jadi, segmennya khusus untuk perempuan-perempuan. mungkin ya? Perempuan-perempuan, tapi kalau segmen laki-lakinya aku di si alat olahraganya itu. Oke, seperti? Gitu loh. Dumbbell Seperti atau jadi basically ada namanya alat resistant band. Oke. Resistant band itu adalah gantinya barbell, dumbbells. Oh. Jadi lebih convenient and lebih easy aja. Oke. Bisa dilihat aku nama brandnya The Sunday Sky. Aku selalu upload juga di sosial media aku. Visi misinya sih adalah sebenarnya aku pengen menunjukkan ke orang, pengen mengenalkan ke orang bahwa there are easy way to be healthy, ya kan? Banyak cara untuk menjadi lebih aktif. olahraga itu ada alat yang zaman sekarang kan udah segala macam udah gampang ya. Iya. Betul. Iya. Kalau misalnya beli barbell beneran, beli alat beneran kan agak berat, agak Iya. repot ya. Karena ini ada alatnya tuh lebih kecil, hanya cuman segini, tapi itu adalah gantinya dari beban-beban yang kita bisa angkat gitu Betul. loh. Karena dulu agak ribet nih kalau kita Ya. bikin barbell tuh pakai ini semen. Semen, betul. pakai galah pendek. Sama ini sama bekas cat. Kaleng Iya, cat benar. atau pasir yang diisi pasir Pasir, biasanya. Karena saya kan anak grassroots ya, jadi pakainya itu aja. Nah sekarang tuh ada gitu loh alat yang memang lebih mudah gitu loh. Oke. Dan itu memberikan beban yang sama sama si beban-beban free weights biasa gitu loh. Karena gitu ya? it comes with from different size juga gitu loh. Ada yang beratnya sampai berapa, ada yang beratnya sampai berapa kayak gitu. Bisa dicek di The Sunday Sky. The Sunday Sky ya. Nah, Cek ya. untuk yang men-trigger hal itu, Mbak, yang men-trigger lu untuk bikin The Sunday Sky itu apa sih sebenarnya? Karena aku percaya kita itu harus bermanfaat buat orang lain. Oke. Menurut aku setiap orang itu punya modalnya masing-masing untuk menjadi manusia yang baik. Yap. Ada orang yang dikasih gift, dia pinter IPK-nya 3,9, dia bisa jadi dosen. Ya. Kalau saya kan tidak seperti itu ya. Oke. Ada orang yang maksudnya dia pinter masak,
dia bisa menjadi guru masak. Iya. Jadi aku yakin kita setiap manusia itu punya modalnya masing-masing untuk bermanfaat buat orang. Nah mungkin kalau aku modalnya paling ya aku senang olahraga, saat aku share ke orang lain, orang itu nanya, gimana sih Kak Anin, apa sih bla 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 bla. Itu the simple thing that I can do for the society itu adalah to share what I know about what I like. Oke. I like this healthy lifestyle. Gua tahu caranya pakai resistance band, cara nge-gym gimana, apa segala macam. Ya udah the least thing that I can do adalah share it to people gitu loh. Kak Anin leggingnya apa sih? Kak Anin celananya apa sih? Oh ini celana gue enak loh, bagus segala macam. Oh ya udah, I share it to people. Ini loh celananya yang enak, ini loh yang ya setidaknya bermanfaat lah buat orang. Oke, dapat gitu. Ngasih inspirasi dan sugesti ya. gitu. Tapi saya senang ya kita podcastnya bahasa Jaksel sekarang campur-campur ya. Untuk saya anak Jatim agak kesulitan. Literally. Oh, kamu Jaktim ya? Iya, sedia kayak grassroots ya. Oke, tadi Teh Anin saya di Sunday Sky itu sempat lihat ya di archive story-nya Teh Anin juga ada ya. Kayak saya ini konsisten stalker ke gitu. Baik. Ya, sampai dilihatin satu-satu. Nah, tapi sebelum jauh membahas tentang The Sunday Sky dan lain-lain, aku mau bahas tentang fenomena sosial media nih, Teh. Oke. Ya kan? Karena gini, based on research dari Hotsuite, katanya itu sosial media awal diciptakan itu untuk mengeratkan yang jauh menjadi dekat. Atau adanya basic communication media lah. Betul, atau adanya engagement methods dari orang-orang tersebut gitu. Nah, bisa nggak diceritain nggak Teh Anin, awal tuh bikin sosmed itu tuh kapan dan awalnya untuk apa sebenarnya? Aku sih sebenarnya kayak kita aja, misalnya kayak biasa aja dulu bikin Instagram tuh mungkin 2000 waktu zaman sekolah ya, masih sekolah 2010, 2011 lah ya. Cuman ya nggak sebesar ini kan sekarang. Cuman kalau misalnya menyambung ke sekarang I make money out of my social media, right? Sebenarnya itu modalnya adalah karena momentum aja sih, Wildan. Momentum, Jadi saat aku nge-share apa yang aku suka, ternyata orang suka kontennya, itu kan momentum ya. Kita harus it's such a privilege for me. Misal banyak orang yang nge-follow aku. Kita sebagai apalagi yang muda yang kita udah tahu cara nyari duit, kita tahu gimana sih apa chance-nya di mana segala macam ya. Kita harus goreng itu gitu loh. Tapi kalau aku kenapa bisa tiba-tiba kalau ditanya, "Iya, kenapa sih tiba-tiba apa awalnya segala macam?" Aku nggak tahu sih, awalnya emang aku cuma nge-share, aku honestly shared my daily life aja gitu loh. Aku waktu aku sekolah di London, aku suka olahraga segala macam. Pas aku harus pulang ke Indonesia 2020 Maret ya, aku share apa kehidupan aku yang biasa gitu. Aku olahraga segala macam. Ternyata pasar Indonesia mencintai aku ya saya. Pasar Indonesia rezeki nggak kemana ya? Berarti awal pertama Instagram memang 2010 awalnya Instagram. Oke, berarti pertama dari memang Instagram ya? Instagram. Dulu kan ada zaman pet, ngejamanin kan? Twitter, pet, Facebook. Cuman memang yang sekarang kayaknya Instagram yang lebih maju, ya udah akhirnya aku fokus di Instagram gitu loh. Kalau kayak Friendster ya kan itu masih sempat ngalamin. Iya lah, ngalamin dong. MSN, MIRC. Juga tahu username alaynya Teh Anin ada nggak sih waktu di YM atau di mana? Ada. Apa itu namanya itu kalau boleh? Dita Love Ariel apa gitu. Dita Love Ariel. Soalnya aku suka Ariel banget dulu, Ariel Peter Pan. Oh my god. Jadi Dita Ariel apalah gitu alay. Sama-sama dari Bandung mungkin. Iya, bisa jadi sama-sama Sunda ya. Awalnya Teh Anin berarti dimulai dari ketidaksengajaan dong. Iya. Kan ternyata pasar Indonesia nih excited nih dan suka sama kontennya Kak Anin. Mencintai, jangan lupa. Oh iya, bukan suka, mencintai. Mencintai. Cintainya gini. Iya. Suka sama cinta beda loh. Ya. Oh gitu, apa nih beda kira-kira? Kalau cinta tuh harus saling, aku 100, kamu 100. Oh. Kalau suka? Kalau suka fisik aja. Oh. Oke, menarik nih. Kan dari suka tapi bisa ke cinta kan? Benar, bisa banget. Kalau dia mah suka doang nih, cinta kayaknya enggak deh. Aduh. Banyak. Skip. Banyak pilihannya soalnya Teh. Oke. Nah, selain tadi tuh, tadi kan udah dibahas tentang ketidaksengajaan karena ada cintanya ya dari masyarakat Indonesia. Nah, kalau Teh Anin sendiri ngerasa shifting of interest dari yang membahas tentang daily basis Teh Anin di sosial media, sekolah di London, dari mengkomersialkan konten-konten itu kapan? Mulai kapan? Tahun berapa? Tahun 2020. Oh, baru. Karena ya itu tadi sih, kita ada di zaman, menurut aku ya, zaman tuh sangat cepat. Sekarang tuh sebenarnya we are the future, as in kita itu generasi yang paham IT, kita ngerti ya kan sosial media, gitu. Segala macam. Kita lebih tahu, dan kita yang sebenarnya tahu di mana nih titik-titiknya bisa jadi duit.
gitu loh. Dan kalau aku sih dari ketidaksengajaan, terus kalau misal aku modalnya adalah aku berkreasi, berkarya itu secara honest gitu, secara jujur. Emang aku suka angkat beban, ya udah gue upload. Gak ada maksud apa-apa. Mau lu akhirnya senang, syukur. Kalau lu haters, ya udah gue nggak bisa kontrol what you think of me, right? Betul. Jadi kayak ya udah aja. Tapi akhirnya aku juga pelajari market Indonesia itu seperti apa. Misalnya aku lihat insight sosial media aku, oh lebih banyak cowok, ya kan? Range umur itu agak ke tua. Baby boomer dan X ya. Udah tipe-tipe yang udah settle ya. Itu buying powernya besar loh, sayang, sedih ya kan. Cuman aku lihat, oh oke, mereka lebih suka konten aku yang seperti apa, apa segala macam. Ya udah dari situ aku istilahnya aku monetize lah gitu loh. Dan brand tiba-tiba ya datang sendiri aja gitu loh. Tapi kuncinya aku memang berkarya itu secara jujur, aku nggak mencoba untuk gimana-gimana gitu loh. Dan gue mau nanya, berarti Teh boleh ceritain gak sih awal job pertama kali ya dari sosial media, boleh ceritain nggak? Project pertama lah, kalau job kayak gimana? Oh iya, project pertamanya nih gimana nih? Project apa ya? Gitu. Ya mungkin ya paling kayak mineral water. Dan sekarang gini, aku itu lumayan syukur alhamdulillahnya. Kenapa? Karena menurut SN Nielsen data semenjak 2020, semenjak pandemi itu healthy lifestyle awareness itu di Indonesia khususnya naik 40%. Karena kan pandemi kan, orang jadi minum vitamin, olahraga apa segala macam. Nah, lagi naik gitu tiba-tiba aku masuk nih. Jadi makanya aku bilang tadi momentum. Padahal gue datang kayak ya udah aja, emang gue tukang olahraga, gue suka olahraga gitu. Kok cocok gitu kan? Cocoknya gitu ya. Cocok. Oke. Kok cocok gitu akhirnya. Oh ya udah, jadi saat Indonesia lagi, karena gini Kak, kalau misalnya dulu aku lama di luar kan, sekolah di luar negeri. Kalau di sana itu khususnya di London, di tempat aku tinggal, nge-gym, angkat beban, cewek, diet itu udah biasa. Udah memang that's part of their life gitu loh. Ke kantor kayak gini, pulang pasti pakai sneakers nge-gym. Itu udah biasa banget, memang seperti itu. Sedangkan kalau di Indonesia itu yang aku lihat, healthy lifestyle itu masih dianggap luxury gitu, mahal. Gym mah mahal, olahraga mah mahal, masih seperti itu. Nah, aku juga ada pengen ngasih tahu ke orang bahwa no, it's not mahal gitu loh. Nggak mahal kok. Lu bisa kalau misalnya kita masih belum mau daftar ke tempat gym, ya udah di rumah aja. Nih, gini loh caranya. Itu sebenarnya yang aku mau pengen kasih ke orang. Makanya kenapa I'm really passionate about it, karena aku pengen tell people bahwa kita tuh harus olahraga loh. Tapi nggak harus kita daftar jutaan buat gym, no. Di sini aja, di rumah aja gitu loh. Aku sih lebih ke kayak gitu. Berarti spread awareness tentang habitat Anin waktu di London ya? Gitu. Kalau boleh tahu London ini part of mana sih? Maksudnya di mana dulu? Chelsea kah atau di mana? No, aku di London, di Canary Wharf, di East. Oh, East London. Tinggalnya di East, dekat hooligan nggak? Oh iya, di situ ya. Oke. Nah, Teh Anin tadi momentum. Terus gue juga bisa relasikan dengan opportunity sebenarnya. Nah, kalau misalnya dari perkembangan itu semua, sebenarnya menurut Teh Anin nih, yang baca opportunity duluan itu brand atau corporate atau sisi content creator dulu sebenarnya? Harusnya kalau misalnya content creator itu pinter, harusnya kita dulu. Kita yang aku percaya ngambil bola itu pakai bola. Ngambil bola tuh pakai bola. Nyari duit tuh pakai duit dulu. Kita kasih duit nih, kita kasih dulu nih brand tuh pengennya kayak apa sih gitu loh. Kasih trust dulu gitu loh, bahwa misalnya kayak contohnya kenapa aku masih fokusin di Instagram, aku belum terlalu fokus ke YouTube. Kenapa? Karena kalau di Instagram itu kan kita udah banyak fitur-fitur dari Instagram yang sebenarnya memudahkan content creator. Dan itu tuh bisa jadi additional untuk kita nge-charge brand. Aduh maaf ya gue bongkar semuanya. Red card-nya mau di red card sekalian. Kayak misalnya kalau misalnya gue olahraga, itu kan orang itu nggak nge-skip. Kamu nge-skip nggak kalau nontonin aku olahraga? Enggak dong. Enggak kan? Enggak, masih pas. Apalagi pas full body workout kan? nonton dengan sebenarnya itulah yang aku istilahnya aku jual ke brand nih. Lihat kalau gue lagi full body workout, orang tuh nggak ada yang nge-skip, gue tahu. Gue taruh lah brand lo di sini di sebelah gue lagi full body workout. Mau nggak lo gitu loh? Placementnya di kayak gitu. Tapi apa fokusnya jadi tidak terpecah itu Kak? Itu bukan tanggung jawab aku lagi. Yang penting placementnya udah placementnya gitu loh. Tadi sebenarnya udah dibahas sedikit sih tentang honesty atau kejujuran ya tadi Teh Anin bilang. Karena gini, gue lihat fenomenanya beberapa content creator, social media influencer ini kan memang menjadikan sosial media sebagai
income utamanya atau source of income-nya. Medianya. Namun menurut kita mungkin ya, itu hal terpenting dari itu semua adalah kejujuran dari konten tersebut. Nah, kalau Teh Anin sendiri, cara maintain kejujuran tersebut di sosial media itu seperti apa sih sebenarnya? Apa ya? Aku nggak ngikutin hype sih. Sekarang kan orang hype-nya misal ngeprank atau apa segala macam. I don't follow the hype because I believe I am the hype. Oke. Orang tuh mau nonton gua, mau buka konten gua ya karena guanya gitu loh. Bukan karena gua ngikutin apa gitu loh, kayak gitu. Itu aku selalu makanya, dan aku kurang ngikutin terlalu yang kayak lagi hits ini apa. No, aku keep it original and authentic aja. Oke. Ini biar agak masuk nih. Kalau nggak ngikutin hype, bisa dibilang figur seperti Teh Anin, fitness enthusiast, gym rat, itu apalagi sosok seorang wanita itu banyak banget. Betul. Kita let's mention Maria Vania. Fanny langsung ketahuan. Cantik. Oh iya, cantik bener ya. Fanny Gasani, Andrea Dian Bimo, dan Jennifer Bahdim. Itu udah agak ibu-ibu ya sebenarnya ya. Yang membedakan Teh Anin mungkin atau ciri khas di antara perbedaan yang mau di deliver tuh apa? Value-nya. Value-nya adalah masalah bahwa kita itu tidak bisa menyamaratakan fisik. Dalam arti olahraga itu bukan hanya harus kurus. Bukan hanya harus langsing, pinggangnya kecil apa. No, we cannot do that because genetically we are different. Mungkin kamu hipsnya lebih kecil tapi kamu tangannya langsing, kamu apa, itu beda-beda. Dan salah satu main point yang aku pengen tunjukkan ke orang bahwa aku workout bukan harus kelihatan, bukan goalnya bukan untuk kurus. Karena badannya akhirnya bagus, bisa six pack atau apa, itu tuh bonus. Tapi olahraga itu mengajarkan kita tentang disiplin, konsistensi, sehat, postur, akan berbeda gitu. Dan kalau misalnya ditanya apa yang membedakan kamu sama yang lain, sebenarnya kalian pun udah tahu jawabannya apa bedanya gue sama yang lain. That's why you guys follow me. Iya. Gue sih tahu sih, jadi makanya gue follow Teh Anin. Cuma terakhir mungkin satu ya, gue pernah lihat fenomena di channel YouTube model Kat, terus Jollibee, fitness enthusiast ini dan gym rat suka diadukan argumennya dengan para penganut body positivity, ya kan? Dimana yang merasa udah wah gue gendut, yang penting gue sehat misalnya gitu kan, wah apa. Dan ada juga beberapa model big size model ya, kita sebutkan saja Ashley Graham misalnya, itu selalu body positivity. Lagi hamil kan dia? Lagi hamil juga kan. Nah, Teh Anin sempat ada duel argumen nggak dengan orang-orang yang menganut konsep tersebut gitu loh? Enggak sih, karena itu tadi, karena konsepnya aku ngeliatin ke orangnya bahwa ya gue olahraga dan gue nggak kurus gitu loh. Gue juga masih makan nasi padang kok. Karena maksudnya gini, yang susah itu adalah konsisten tapi sustain. Sustain artinya just because jadi lu nggak harus setiap hari makan daging dada ayam kok gitu. Nggak harus makan salad setiap saat kok, enggak kok. I enjoy life gitu loh. Aku makan nasi padang, aku dengan jujur ngasih tahu ke orang bahwa gila gue suka banget rendang atau apa segala macam, minum kopi ini even misalnya dugem apa. I mean that's life gitu loh. Jangan emang gue, karena aku memang tidak mungkin aku bukan atlet CrossFit gitu. Kan beda ya kalau atlet CrossFit. Itu Ade Putri. Nah, itu kan lebih oke lah apa segala macam. Kalau aku ya memang, makanya tadi aku bilang kamu siapa ya? Aku just a girl living my life aja gitu loh. Turns out my life interesting buat kamu gitu, interesting buat orang, ya udah gitu loh. Oke, terus kita balik lagi ke Instagram. Ada satu quotes yang menurut gue cukup menarik, tapi mungkin beberapa orang nggak tahu. I woke up in London, but left my soul in Bali. Dua tempat yang cukup estetik ya, cukup jauh lagi. Jauh, itu jauh banget. Jauh 11.000 kilometer London. Oh, hafal ya? Oke. Aku detail orangnya. Oh, detail oriented. OCD juga enggak? Kenapa? OCD juga enggak? Enggak juga. Oke. Message yang ingin disampaikan apa sih Kak dari statement itu sebenarnya? I fell in love with Bali so long time ago. Aku tuh suka banget Bali, everything about Bali, the smell, wanginya Bali, vibe-nya, orangnya. Aku nggak akan pernah bisa bete di Bali. Ya, mau ngapa-ngapain tuh. Emang ada kan orang yang suka banget sama Jogja, sama Labuan Bajo apa. For me it's Bali gitu loh. Terus pas 2016 I need to move to London untuk sekolah, beresin sekolah aku. Saat aku di London itu yang paling what I miss the most about Indonesia apart from the food ya, karena nasi padang segala macam kangen lah. Yang paling aku kangen saat aku ada di London tuh aku pengen di Bali. Jadi sampai
being in London jauh dari rumah itu membuat aku tahu mana yang sebenarnya rumah. Dan ternyata buat aku yang paling aku kangenin perasaannya itu adalah saat perasaan aku di Bali. Di London aku tahu akhirnya memang hati aku di Bali. Tapi I'm enjoying life di London juga. I love London so much. Oke. Nah, pernah ada cerita apa sih di Bali sampai secinta itu gitu? Menurut aku segala sesuatu itu adalah bagaimana perasaannya. Bagaimana tentang perasaannya. Kayak misalnya di Bali itu, menurut aku ya, Bali holds so many feelings for me. Aku pernah merasakan tipe perasaan dari A sampai Z di Bali. Pernah lagi galau di Bali, pernah jatuh cinta di Bali, pernah ngeceng orang di Bali, pernah galau, pernah apa segala macam. Dan menurut aku, Bali is very very big karena Bali cukup untuk menampung segala perasaan yang aku pernah rasa. Dalam banget ya. Jangan nangis. Ya. Boleh tepuk tangan boleh luar biasa ya. Oke. Bali untuk sebagian orang memang cukup indah ya. Jadi gini Tik, gua bukan cukup indah sih, indah banget. Indah banget ya. Karena gini, banyak statement yang bilang Bali terlalu nyayur katanya gitu, terlalu overrated, bisa bilang kayak gitu ya. Karena jujur gue pernah ke Bali, tapi gue nggak ke pantainya Teh. Gue ke Kelungkung. Nah desa-desanya tuh dengan suara wind chill-nya, ting gitu. Nah kalau Teh Ani boleh cerita nggak, what part of Bali yang paling lu cintai gitu? Daerah mana sih? Nusa Dua? Candi Dasa. Gue nggak tahu tuh. Daerah mana tuh? Candi Dasa itu ujung banget sampai kita bisa ngelihat, kalau nggak salah bisa ngelihat salah satu gunung di Lombok. Jadi Candi Dasa itu kalau dari airport mungkin sekitar 1,5 jam lah. Ada namanya Blue Lagoon, tempat stay-nya di sana. Candi Dasa it's very very beautiful. Karena I love gini, dari awalnya emang aku udah love everything about Bali gitu loh, Wildan. Jadi every single kayak OTW ke sana, lihat pemandangan ya kayak kamu lah, ngerasain anginnya, lihat orang jualan apa, terus berhenti di coffee shop mana, segala macam. I love it gitu loh. Dan Candi Dasa itu buat kamu yang misalnya belum pernah, cobain ke sana Candi Dasa. Dari Denpasar berapa jam sih? Dari Denpasar paling 2 jam, 1,5 jam lah. Oke. Tika udah pernah ke Bali belum, Tik? Ada pengalaman tersendiri nggak di Bali nih? Dia kayaknya ini deh, jarang tanning ya, soalnya kulitnya bersih putih. Jarang tanning. Maret kemarin sih sempat ke Bali, Kak. Cuma ya work from Bali lah. Oh iya, WFB. Sekarang lagi hits WFB. Iya, jadi WFB juga berlaku tuh, work from Buaran dari rumah gua maksudnya. Bisa juga. Work from Bekasi. Ya, bisa juga. Iya gitu. Jadi sempat sih kemarin ke Bali dan ternyata ya dari prokesnya juga cukup bagus ya. Jadi dan di sana juga nggak terlalu rame juga sih. Terus sekarang orang-orang udah semua mostly udah pada divaksin. Iya, itu dengar-dengar katanya pas pertama kali vaksin keluar, Bali tuh salah satu yang paling diiniin karena prioritas. Karena kan banyak wisatawan juga kan. Oke, London ya, ini juga unik sih untuk dibahas Tik ya. Inggris juga kayaknya London, semua orang tuh suka London. Tapi gue nggak jujur. Gue daripada London, gue lebih suka Manchester sebenarnya. Gue juga nggak. Jadi sepi enak Manchester ya. Manchester enak dan kota mahasiswa, kayak Jogja lah. Kalau di sini kayak Jogja. Oh gitu ya. Kayak Jogja. Ada juga Newcastle tuh kota party, cuma paling ujung deket Skotlandia. Nah, London dengan segala hingar-bingarnya kan, beceknya, dan itu kan setahu gue nggak ada pantai indah ya. Pantai paling indah dekat situ paling di Brighton ya. Brighton, Portsmouth. Itu dia. Southampton juga jelek deh. Nah, kalau pantai mah Indonesia lah, nggak bisa nggak apple to apple. London tuh cuacanya kayak agak-agak changeable banget, gloomy kayak Bandung. London tuh. Iya. Di London tuh gue dengerinnya Dewa 19. Canggih. Beatles gitu-gitu nggak masuk. The Massive, sumpah. Karena ya itu tadi, I believe dimanapun kita itu tuh tentang perasaannya. Di London tuh aku ngerasain kangen rumah, ini aku survive di London. Dan London kenapa plays very big part of me itu karena I found myself in London. Tapi lu kayak tipikal orang-orang London gitu misalnya yang pulang kerja ke pub gitu terus ngebir sendiri gitu, dokem kan kayak gitu ya. Yang gua tahu kan gitu ya. Itu London banget lah ya. I don't drink beer soalnya. Aku nggak suka bir. Jadi kayak aku ya tipikal mahasiswa aja yang abis ngampus, aku kerja. Dulu aku kerja di restoran Lebanese. So I speak little bit Arabic, ya kan. Kayak just say hi and everything aku bisa. Terus ya udah I used to work a lot sih di London, kayak part time gitu di restoran. Terus kayak ada research market gitu ya. Namanya mahasiswa lah, nyari duit tambahan kan. Jadi kayak ya udah, and I love London sih. I found myself in London. Semua pertanyaan yang
aku punya di hidup aku itu terjawabnya di London 2017-2018. Kuliahnya jurusan apa tuh? Jurusan Business Management. Business Management. Berarti relate lah ya sama yang lagi kerjain lumayan. sekarang ya? Finance-nya dapet lah, entrepreneurship-nya ada. Liatin mulu gini gitu. Deg-degan jadi. Baru diliatin. Iya. Baru diliatin ya. Oh, iya. Biasanya kan kamu liatin aku. Oh iya, tapi kan cuma dari layar Gantian. kelas. Sekarang aku liatin kamu. Kalau kata anak-anak dulu mah starstruck gitu kan, starstruck ya kan. Woi, bangun. Oke, kita Bisa coba. yuk. Bisa yuk. Bisa yuk buat yuk. Let's mention this kan, Okay. masak makanan sehat dan gourmet. Full body workout, leg day, Sports car. Apa benar ini semuanya passion lo? Yes. Oke, kenapa? Kenapa ini semua yang mungkin bisa kita kategorize sebagai luxury life luxury lah lifestyle gitu ya? gitu ya. Everyone loves luxury. It's just how we can afford it aja. Betul. Sekarang we're doing what we're doing to achieve that luxury kan. Yep. Kamu pengen punya rumah di mana atau apa segala macam. Kalau mobil, I'm into cars. I love cars, and I judge people by the cars that he drives. Wow. Oke. Nah, itu ada ini nggak sih, ini menarik nih kalau bahas car dengan karakteristiknya. Misalnya, oke, kita bahas nanti dari Avanza sampai Ferrari ya mungkin ya. Nah, apakah ada? Kalau aku benchmarknya aku ngambil dulu ya zaman aku jomblo waktu first date itu ketemu orang apa segala macam. My first question dan aku selalu harus nanya dia itu adalah kamu tipe BMW apa Mercy? Oke. Karena dari situ kita bisa judge them. Wow. I'm not saying kalau Mercy jelek atau BMW, no. Tapi kalau Mercy pasti dia orangnya gini, kalau BMW pasti dia orangnya gini. At least in my mind. Orangnya gimana tuh kalau pilih yang BMW? Kalau BMW biasanya orangnya lebih fun, seru, muda, ya kan? Oke, iya, relate Iya bro. kan? Bener. Jiwanya muda, segala macam. Little bit asshole kadang-kadang, iya, ya gitu kadang ya. brengsek, tapi fun, bad boy, tapi menjanjikan. Tapi menjanjikan, oke lah segala macam. Dia tahu apa yang bagus juga, dia has a very good taste. Kalau Bisa misalnya have fun BMW, juga. yes. Mungkin Mercedes ya dia lebih calm, lebih pengen yang nyaman, lebih Yang tenang, settle, ya. yang mungkin pengennya duduk di bar berdua. Kalau BMW dugem di dance floor, kan gitu-gitu. Tapi ya juga ya, baru Oke, nah itu kan tadi lebih kayak ke apa ya, brand-brand gede ya. Iya, Mungkin iya. kalau brand-brand yang agak-agak grassroots Kak, kayak Toyota gitu atau Kalau Daihatsu. Jepang aku Nissan. Oh, Nissan. Apa Livina gitu mungkin ya? Oke, lo reliable lo Livina tuh. Juk. Aku kalau Jepang aku suka Nissan. I'm not really into Honda or Toyota oke lah. Tapi kalau Toyota sama Honda aku Toyota. Oh, Toyota sama Honda, Toyota. Nah, berarti kan tadi kan lebih ke arah cowok etik ya. Iya. Berarti kalau motor out of your league dong berarti sebenarnya. Iya. Motor ya as long as it's above 600 cc I'm okay. Catat. Oke, berarti motor-motor ini untuk mas-mas ya, mas-mas yang pakai NMAX apa segala macam jangan terlalu berharap ya. Jadi coba. Yuk bisa. Bisa. Wildan juga bisa. Oke. Oh ya, aku mau nanya dulu nih Teh. Boleh angkat tangannya saya kalau mau nanya. Oh ya. Reset. Jangan lupa ini diturunin. menyerah dong. Nah, itu kan tadi disebutin itu passionnya Teh Hanin kan. Nah, menurut Teh Hanin tuh passion tuh apa sih? Passion is what makes us happy dan kita ngelakuinnya tanpa nggak ngeliat duit. Ya nggak sih? Kalau emang kita passionnya balap, waktu tukang balap juga pasti nggak pengen dikasih duit. Sebenarnya karena dia happy melakukan itu. Tapi menurut aku salah satu manusia yang paling beruntung di dunia itu adalah yang passionnya bisa jadiin duit. Ada kan yang passionnya bapak-bapak burung main burung sore-sore gitu. Itu kan nggak bisa jadiin duit. Nggak bisa. Kayak misalnya, I don't know, Akbar Rais pembalap, dia passionnya mobil jadi duit di situ dia laki. Oke. Nah terus gini Teh Hanin, tadi Teh Hanin bilang semua orang berusaha untuk mengejar luxury life. Tapi apakah semua orang siap untuk menggunakan atau menikmati luxury life? Karena kadang-kadang ada statement OKB orang kaya baru, atau PPK pura-pura kaya, kan kayak gitu kan banyak banget tuh. Atau BPJS biaya pas-pasan jiwa sosialita. Itu banget tuh BPJS ya. Itu menurut Teh gimana tuh dengan fenomena itu? Not everyone has taste. Oke. And money cannot buy class. Ya, That's true. setuju gue. Sebenarnya maksudnya luxury itu doesn't always mean I don't know, Hermes, berlian, apa, no. Kita bisa kerja tanpa dimarahin bos, tanpa 9 to 5, tapi kita bisa beli makanan. Itu kan luxury dong, kita punya kebebasan. Luxury kan menurut aku yang paling top of the top tuh freedom, right? Luxury itu artinya kan kalau misalnya
sekarang aku merasa aku belum achieve apa-apa, dalam arti kata aku OTW lah ke sana, kita semua berusaha ke sana. Amin. Aku pengen, tapi hal yang paling simpel aja, maksudnya kayak jangan dulu ngomongin tentang peace, freedom, apa, yang ketaker aja dulu. Ya nggak sih? Pengen mobil bagus biar apa? Oh biar gua AC-nya dingin, biar nggak ngantri. As simple as that aja gitu. Nanti kan kita juga level up dari situ. Tapi mobil ini juga oke ya buat keundangan. Nah, jadi nggak bisa munafik juga sih. Semua orang juga pasti seneng kok gitu loh kalau misalnya ada hal bagus gitu. Tapi kan sesuai dengan kemampuan dan ya apa ya, menurut aku sih kalau misalnya uang semua bisa dihitung, dalam arti kata gue pengen 10 juta per bulan, oke misalnya, oke berarti gue harus kerja ini, ada hitungannya gitu loh, ada formulanya gitu, jadi ya it's fine gitu untuk mengejar apapun itu yang kamu anggap luxury. Karena gini tuh, gue ada pengalaman kayak gitu. Gimana? Ada temen gue. Siapa sebut namanya? Namanya Randy. Siapa Instagramnya ada? Jangan. Jadi waktu 2000 berapa gue lupa ya, gue ajak Randy ke Lucy, Kak. Kan Lucy kan atasnya banyak lukisan-lukisan gitu. Iya. Ya kan? Lucy CBD tuh. Dia masuk nengok ke atas. Gue kan nggak enak, malu kan, friend. Kelihatan banget ya. Keren banget. Nggak. Nah, maksudnya ada tips gak dari Teh Anin untuk anak-anak grassroots gitu atau orang-orang yang baru merasakan luxury life agar tidak kaget saat menikmati hal tersebut gitu loh? It's okay to be kaget sih. Oh, nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Gue kalau sekarang harus bawa Ferrari, mungkin gue kaget. Oh, iya. Kemarin gue ketemu Ferrari, aduh deg-degan, apa segala macam. Because it was out of my league sebelumnya gitu kan. Tapi aku juga, maksudnya ya mungkin kalau itu mah hanya kebiasaan aja lah, karena mungkin dia belum pernah kemana atau apa segala macam. Cuman one thing for sure, kalau menurut aku kaget boleh, tapi justru jangan terbutakan oleh itu gitu loh. Soalnya banyaknya orang yang misalnya tiba-tiba main sama siapa jadi kampung ya kan, padahal lu juga nggak dianggap gitu, biasa aja gitu kan. Jadi kadang jangan terlalu, gue seneng banget ya. Terus kan jangan terlalu, iya kan, jangan terlalu inilah gitu loh, biasa-biasa aja gitu loh, sesuai dengan kemampuan aja. Wow, oke. Berat soalnya ngikutin yang gitu, uang mah nggak akan ada habisnya. Iya. Sekarang dia punya ini loh, dia punya, ada Elon Musk yang punya Tesla gitu loh. Kita mau nyombongin apa sih? Kadang kalau aku percaya orang itu jangan sombong kalau kaya, tapi kalau lu pernah miskin dan sekarang lu masih hidup, lu harus sombong. Yes. Berarti survivalnya kuat. Iya, kalau kaya mah semua orang juga pasti hidup lah. Tika mungkin pernah nyoba-nyoba luxury life gitu nggak, Tik? Enggak sih, kalau gue lebih ke menerapkan minimalis lifestyle sih. Kelihatan. Kan simple. Iya. Dari tadi bajunya simple, kerudungnya simple. Lucu loh, berarti 3 karakter yang beda, minimalistik, luxury, dan grassroots ya. Luar biasa ya. Sangat kontras dan unik. Jadi kamu besar di jalanan ya? Iya, race di jalanan. Keras ya? Iya, gue begitu lahir kena asap knalpot. Otaknya kan udara London seger lah gitu ya. Gue asap knalpot langsung ya, oke. Jadi pada tahu nih gue orang grassroots ya. Tapi kita lanjut ya, Tik ya. Tadi udah bahas ya, kita masing-masing ada minimalism, luxury, grassroots guy gitu kan. Itu kan suatu personal brand statement sebenarnya, atau personal brand image. Yes. Statement yang ingin disampaikan Teh Anin selain tadi ya menceritakan kebahagiaan dan lain-lain, itu apa Kak? Terutama ke marketing. Apa nih dari masalah hati, kehidupan, apa banyak nih? Oke, beberapa poin aja lah, misalnya hati, kehidupan apa dan lain-lain gitu loh. Hati kali ya, hati benar ya, karena jujur ya di beberapa sosial media dan artikel lu katanya paling jarang untuk mensiarkan bahasanya romantika dan love life lu. Gue denger kayak gitu. Apa ya? Kalau masalah hati ya. Kenapa alasannya aku nggak nge-share siapa pacar aku atau apa segala macam? Because I date on private. I believe on privacy. It's enough for people to know about where I live, bla 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 segala macam. Tapi kalau misalnya masalah pacar, kayaknya emang aku juga punya komit sama pacar aku ya, emang we will not share it on social media aja. Tapi mostly ya teman-teman aku kayak misalnya yang tahu aku di luar sosial media ya tahu, maksudnya kita biasa aja gitu, kita pacaran. Cuman ya I believe on privacy sih, dan menurut aku apa ya, ada ininya juga sih, kayak keep it mysterious aja gitu loh. I like to keep people make people wondering aja gitu loh. Soalnya keren banget wondering. Nah, itu maksudnya mungkin ada satu pressure gak dari seorang pasangan Teh Anin, pacar gua nih Dita Hidayat gitu. Mungkin kan masa nggak di-share gitu.
Kalau buat cowok yang masih ngerasa punya pressure, berarti he's not strong enough to be with me. Iya, itu berarti ya. Oke. Karena itu masuknya ke objektifikasi juga sebenarnya. Yes. Laki-laki mah harus bangga sama siapapun yang dia pacarin dan harus believe on himself bahwa ya misalnya mau Anindita mau siapapun itu ya gue cowoknya gue gini. Itu yang membuat laki-laki itu laki-laki. Kalau laki-laki enggak gue minder gini ke laut aja deh. Oke, lu berarti suka laki-laki yang confidence tinggi. Oh iya, laki-laki itu harus confidence harus tinggi. Apalagi yang bisa dipegang daripada laki-laki selain kata-kata dan confidence-nya. Oke. Nah, ada tipe-tipe cowok Anin tuh kayak gimana sih? Confidence. Confidence satu. Komit sama pekerjaannya. Pekerja keras. Terus ya percaya diri. Berarti kalau percaya diri apa? Kalau orang sudah percaya diri, dia tidak akan cemburuan, dia tidak akan posesif, dia tidak akan insecure itu yang kasih kenyamanan ke hubungan. Nah, kayak gitu loh. Dan karena kalau menurut aku cemburu itu kalau udah berlebihan itu arti dari kelemahan dan ketidakpercayaan diri. Iya. Insecurity-nya harus dirubah. Iya. Kalau aku selalu merubah insecure aku ke motivasi. Duh, gue takut deh cowok gue sama dia gini. Enggak. Gue yakin gue udah paling the best buat dia. Gue akan jadi yang terbaik buat dia sampai dia pun gak akan ninggalin gue. Kalau aku selalu kayak gitu karena what's the point gitu. Dan aku punya gengsi dong kayak itu siapa? Kalau aku sih gengsi. Cemburu gitu, ya kan? Bener banget. Udah aja telan, tapi jadikan itu motivasi. Oh, gua nggak mau dia ninggalin gua buat cewek itu misalnya. Ya udah, gua harus be the best. Jangan malah itu siapa laki-laki digituin makin ditinggalin kita. Jadi gue setuju yang telan tuh karena ada statement good girl swallow katanya gitu ya. Yes. True love swallows. Nah itu tadi kalau sifat atau karakteristik ya itu yang mungkin bisa disetup sama mas-mas yang nonton ini. Nah kalau fisik ada nggak karakter fisik yang menjadi fisik tertentu ya? Karena mungkin gitu. Biasanya kalau fisik tuh udah nggak bisa disetup tuh biasanya ya, udah nggak bisa disetup. Bener. Oke. Waduh, masuk ya. Satu dan. Bisa diulang Teh Anin? Aku suka cowok brewokan. Oke, lanjut. Satu dapet nih, Satu dan. dapet, insya Allah. Kulitnya gelap. Oke. Bisa lah diatur lah. Ini karena siapa ya lebih tinggi dari aku. Oke, tingginya aja gitu ya. Kalau ini apa namanya physical bodies-nya apa yang bulk atau yang? Iya bulk lah, jangan terlalu nggak kurus. Oke, nggak suka yang atau kurus. Laki-laki atau cowoknya Tan itu harus suka olahraga juga atau gimana? Iya harus lah, saya harus saya berisi lah badannya gitu loh. Karena kan aku suka daging, yang suka tulang kan cuma anjing. Iya, aku suka daging. Oke. Daging yang mana kita nggak tahu ya. Oke, tadi ya dengan segala karakter yang lu suka gitu ya dari cowok-cowok dan fisiknya. Nah, bisa dibilang dengan segala personal branding statement yang lu lakukan, menurut lu Kak, penikmat konten itu siapa sih? Tadi kan sempat cerita nih kita di belakang katanya ada Gadun. Oke, Gadun ya. Kelas-kelas udah direktur ke atas gitu banyak tuh. Oke. Laki-laki sih. Aku 90% laki-laki. Tapi yang aku bangga, maksudnya yang aku happy with the demographic inside Instagram aku adalah sedikitnya perempuan ini tidak ada yang hate. Iya benar. Itu gue setuju banget. Iya kan, jadi mereka malah saya istilahnya ingin nanya sesuatu kayak Kak Anin ini di mana, Kak Anin beli di mana, nggak ada yang nge-hate ceweknya. Justru kalau haters lebih banyak bukan haters ya kayak komen-komen negatif justru malah datangnya dari cowok malah. Sangers. Iya, I don't mind ceweknya dikit, tapi cewek itu memang pengen menjadi seperti aku gitu loh. Jadi ada kalau misalnya secara komersil ya ada buying power juga di perempuan itu karena they don't hate me gitu loh. Mostly banyak orang yang banyak followersnya si ceweknya ini cuman banyak yang nge-hate gitu loh. Itu susah. Nggak berkualitas ya audiensnya jadi. Itu bener banget sih. Jadi gue sempet ya lagi-lagi ya karena gue captive market dari Teh Anin dan konsisten stalker dari Instagram Teh Anin. Agak sedih ya stalker ketemu gini kan biasanya. Ketahuan gitu. Ngeri lah ya. Nah. Gue sempat lihat beberapa kolom komentarnya gitu ya. Nah, mostly yang cewek-cewek justru memang mendukung dan gimana sih Kak caranya? Iya, nanya-nanya. Bener cukup dicintai betul ya. Nggak cuma untuk kalangan laki-laki. Justru memang aku cukup sedih pas ngeliat komentar-komentar dari laki-laki. Laki-laki malah lebih parah gitu loh. Bener. Nah, itu Kak maksudnya untuk ngejaga itu semua gitu loh. Ngejaga konsisten dan lu kan cukup humble ya di Instagram cukup sering membalas mention dari fans lu. Itu gimana sih dorongannya gitu? Kan apalagi dengan kesibukan yang lu punya semua nih. Karena kalau gue sih selalu menganggap ya I'm just like you gitu. Kita sama orang biasa makan nasi padang apa jadi juga aku nggak pernah mau wah Anin apa maksudnya kayak
kalau orang yang udah tahu ya kayak maksudnya kayak ini tak kenal maka tak sayang gitu loh. Kadang orang pura-pura nggak kenal padahal masih sayang ya kan. Atau jadi, baru kenalan langsung sayang juga, itu kamu say one night stand ya. Waduh. Tapi maksudnya ya kalau aku sih mencoba untuk engage, mencoba untuk ya apa kabar segala macam, karena ya memang satu ya aku juga sama manusia biasa kayak orang yang ngefans sama aku gitu kan. Kedua ya emang ngapain sih, maksudnya gue bukan Britney Spears juga gitu kan, yang ya udah aja. Lagi sedih Britney Spears kan. Oh ya lagi sedih. Lagi selek sama bapaknya, jadi jangan. Aduh. Daddy issue dia ya. Daddy issue. Aduh. Daddy issues dong. Oke. Tika ada yang tanya nggak nih sama Teh Anin nih? Mumpung lagi di sini. Pengen tanya tentang olahraga sih, karena aku juga suka workout kan di rumah gitu. Nah, sebenarnya kan aku juga pengen nih kayak ngebentuk glutes kayak gitu-gitu kan. Nah, cuma kalau di rumah tuh kan kayak kekurangan alat. Kan. Nah, aku pakai resisten bench itu sih sebenarnya itu bisa ngaruh nggak sih? Ngaruh. Kalau misalnya untuk menimbulkan otot, menurut tadi ya, correct me if I'm wrong ya, pertumbuhan otot itu ya harus ada surplus kan, surplus kalori. Kita harus ngasih makan si otot itu biar dia tumbuh. Dan untuk memancing otot itu biar tumbuh adalah yang harus kamu lakukan tentang beban itu, kamu harus naik terus bebannya. Oh, jadi kita harus challenge si muscle-nya untuk naik gitu. Kamu surplusin makanan kalori banyak, good fat, protein segala macam. Dan untuk masalah bebannya harus terus naik. Kamu sekarang mungkin bulan pertama kamu di 5 kilo, bulan kedua 7,5. Itu yang akan menumbuhkan si ototnya gitu. Oke. Nah, Teh Anin tuh tipe yang ngitungin kalori gitu nggak sih? Enggak, gue ngitung duit sebenarnya. Ngitung duit, ya lebih enak. Ngapain ngitung kalori ya? Ngitung duit, say. Aku enggak sih, cuman kalau misalnya kadang aku ngerasa lagi kayak abis liburan, gila gue makan banyak mulu. Akhirnya sebulan diet, terus kayak gitu lagi. It's like sustainable itu, jadi harus jangan ngebenci, ngerti nggak sih? Jangan ngebenci si dietnya itu, gitu loh. Lebih ke mindful eating kali ya. Hitung duit sisa ada berapa, apalagi tanggal-tanggal. Cukup-cukupin. Aduh, tanggal berapa nih? Nah, tadi Teh Anin kita tadi sempat bahas fitness juga, otot-ototan juga gitu ya ceritanya. Jadi gini, beberapa kabar beredar di media gitu ya, terus gue sempat baca beberapa artikel. Teh Anin ini suka dikategorikan sebagai the beautiful body, soul, and intelligence woman. Dimana ada salah satu statement dari seorang public figure yang bilang harta tahta Anindita. Itu kan sangat luar biasa sekali ya. Namun kan gue cek dari berdasarkan data psikologis, nggak semua orang nyaman dengan spotlight seperti itu. Atau bisa dibilang mungkin gue lupa ya, inferiority syndrome apa kalau nggak salah. Jadi dia nggak nyaman banget saat memang terlalu banyak orang yang mencintainya dan ada statement-statement tertentu. Teh Anin dengan segala statement tersebut, apa sih yang dirasain gitu? Iya. Paket lengkap loh, beautiful body, soul, intelligence. Jangan lupa aku lucu. Lucunya ya. Karena orang punya. Kalau cantik, saksi bisa dilatih, lucu nggak bisa bawaan. Benar. Cantik seksi. Iya benar. Jadi karena gini kan, karena kebanyakan orang mungkin ya yang gue dengar dari beberapa orang, body punya, soul punya, intelligence-nya. Katanya gitu ya. Kayak harus ditinggalin salah satu gitu ya, harus milih 2 doang gitu misalnya. Publik menyangka lu punya ketiganya, Kak. Iya. Gimana, Kak, pandangan lu? Amin. Apa ya? Kalau misalnya aku sih nggak pernah mencoba menjadi apa yang bukan aku gitu loh. Aku mah ya udah aja emang gini. Kalau misalnya dianggapnya pinter, dianggapnya ini, oh ya udah syukur alhamdulillah. Karena tapi orang Bandung mah someah ya. Kita mah someah aja gitu ya udah gitu low-key. Cuman maksudnya ya Niki. ya syukur alhamdulillah kalau misalnya aku dibilang cukup cantik, cukup pintar, cukup apa. Memang kalau misalnya sampai hasilnya seperti itu, I work for it gitu loh. I didn't, aku nggak tiba-tiba lahir tiba-tiba gini, enggak kan? Kalau gendut, kalau aku merasa gendut, oh ya udah diet. Kalau aku merasa nggak tahu sesuatu, that's why aku sekolah. Kalau aku merasa ini, jadi you have to work for what you want gitu loh. Nggak, it doesn't come free gitu loh. Final statement, berarti lu setuju nggak sama statement publik terhadap lu yang kayak gitu? Setuju. Yes, that's it. Confidence-nya udah mulai kebaca ya. Thank you. Tapi gini, Tik, dari tadi kita bahas tentang positifnya sosmed mulu. Seakan-akan manusia bisa beriringan gitu ya dengan sosmed ya. Seakan-akan sosmed itu perfect live gitu ya. Kayak kan nobody's perfect ya. Ya kan, nggak ada semuanya itu yang perfect. Kita sekarang bahas negatif-negatifnya nih. Oke. Data dari, gue lupa dari mana, dari UI kalau nggak salah. Katanya sosmed ini ada sangat kuat korelasinya dengan kesehatan mental,
fisikal, dan spiritual yang cenderung lebih mengganggu ketiga hal itu semua, Tian. Ya. Dan itu tuh lebih kayak nyerang anak-anak yang di bawah aku ya generasinya. Betul. Soalnya kan generasi apa masuknya? Aku 95 tuh apa ya? 95 itu berarti milenial, tapi terakhir transisi tuh. Iya, Z iya. Aku paling tua di Z ya. Betul. Kenapa? Karena menurut aku mereka lahir udah tiba-tiba ada Instagram. Iya. Kalau kita kan waktu masih kecil mainnya main engklek, main kelereng, main kerasa banget ya. Kita perubahannya. Kenapa disebut juga di banyak buku yang nyebut dan studi yang nyebut bahwa generasi kita, generasi 95 ke atas itu very very powerful. Why? Karena we live di dua generasi. Sandwich generation maksudnya ya, kedempet. Nah, kita tahu main kelereng tapi kita tahu IT. Itu yang paling kuat kan, karena kita adaptif. Kita tuh very very adaptif gitu loh. While on the other side, the younger generation, which is anak-anak 2000 2001, they don't know how to survive without phone. Bener. Dia mereka menggantungkan kebahagiaannya sama sosial media. Iya. Harus ngepost, harus apa ini gitu loh. Mungkin kalau kita kadang lebih chill daripada mereka karena kita tahu how to socialize offline. Okay. Yeah. Kamu suka nongkrong, ngopi sama teman-teman kamu segala macam. Karena aku nge-stalk kita. Kamu. Aduh. Saya nggak punya IG kok. Nggak punya IG saya. Oke. Fake account adanya. Iya, itu ada untuk stalkerin ya gitulah. Jadi mungkin untuk younger generation karena kenapa berdampak banyak negatif? Karena they depend their happiness on what they see on the phone. Oke. Which is I want to tell we need to tell them there are so much to live apart from your phone. Yeah. Oke. Ada I don't know, ada di Kelungkung ada sawah bagus, di Candi Dase ternyata ada apa yang mungkin kita nggak tahu. Kalau di sosial media kita cuma taunya yang happy aja gitu kan. Jadi kadang mungkin aku juga ngewajarin sih kalau mereka banyak yang anxiety atau apa, karena itu they don't know how to live without the internet gitu loh. Sekarang aja jujur kita udah mulai ketergantungan loh angkatan kita. Ya kan, aku aja itu biasa aku nyari duit aja di sosial media gitu. Jadi ya tapi itu tadi kita harus secara adaptif, kita harus kalau aku sih prinsipnya ikutin arusnya, tapi jangan terbawa arus dan jangan melawan arus gitu aja. Kalau sekarang sosial media rame apa, tapi tetap I have to have a life outside the social media world gitu kan. Seperti itu. Kalau yang anxiety mungkin karena kurang jauh kali ya mainnya. Antara main lu kejauhan atau main mereka kurang jauh. Iya, bisa. Nah, Tika ada nggak pernah ngelihat fenomena-fenomena kayak gini nih? Fenomena kayak gitu biasanya ini sih di TikTok ya, suka banyak konten-konten kayak mereka anxiety tapi mereka tuh bangga gitu, jadi di-share gitu. Oh iya, banyak juga self-diagnose tuh Kak. Iya. Kayaknya gue depresi level sekian deh. Hebat juga gue bilang. Makanya kayak makin lama tuh si disorder ini malah di embrace. Di embrace yang tapi bukan untuk education. Iya. Malah jadi konten gitu. Dan ada sampai ada statement seperti ini, siang makan nasi kalau malam anxiety. Luar biasa. Iya, itu salah. Even anxiety itself kita tuh kan juga belum nggak paham banget apa definisi jelas secara biologisnya kan. Jadi mungkin itu mah karena nggak happy aja, lagi galau gitu loh. Dia mungkin menyebut itu apa segala macam. I mean, if you need help, if you feel like you need help, go to the doctor gitu. Go to the professional gitu loh. Tapi one thing for sure, and I'm sure everyone knows this, the reason why they are so unhappy about their life is because life mereka itu hanya di HP, and it's not live di HP tuh. Betul. Iya. It's fake, it's fana gitu loh. The real one is communication like this. I can talk to you, we can go to the beach, nggak ngupload foto apa segala macam. That's the real life. Ya, kadang enak banget sih itu. Iya. Enak. Nah, tapi selain itu juga tadi ya mental, fisikal dan lain-lain ini juga sering terjadi ya. Terutama dengan semakin maraknya orang-orang yang switch karir ke content creator dan social media influencer untuk mas-mas dan mbak-mbak biasa. Gimana? Itu kadang suka melakukan perbandingan atau self comparison terhadap dirinya sendiri. Ini terutama ke Z nih. Aku paling banyak ngeliatnya ke Z. Karena gini, aku pernah baca suatu artikel dari Vice Indonesia, ada sempat beberapa remaja yang hampir bunuh diri karena post di Instagram itu like-nya cuma dapat 12 atau 10. Itu kan udah kacau banget, dan itu di negara kita sendiri gitu loh. Ini kan udah sangat bahaya, concern yang harus kita dalami lebih dalam gitu loh. Ada tips gak sih Kak dari Kak Anin agar itu tidak terjadi, terutama self comparison gitu? Kita harus paham bahwa rasa sakit itu tidak bisa disamakan. Dan rasa bahagia kita itu tidak bisa menyamakan apapun. Dalam arti kata ya itu
apa tuh sebutannya relatif. Apa yang sakit buat kamu belum tentu sakit buat aku. Vice versa, apa yang bahagia buat aku belum tentu bisa bahagiain kamu. That means you cannot what do you call it? Menyamakan ya. Menyamakan. That's why kita nggak bisa menyamakan. Kok dia hidupnya enak-enak aja. You don't know how many nights I cried. Ya kan? Emang aku harus nge-upload gitu lagi nangis, uploadnya segala macam. Oke lah, gue masuk kelambe turah, tapi that's not. Tapi ada yang kayak gitu nangis aja di Nah, itu sering lah kayak gitu. Beda lah ya. Yang pakai tato di kiri ya. Ada yang kayak gitu. Ada yang maksudnya kayak, jadi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di hidup orang. Kita tidak pernah tahu orang itu battle-nya apa. Jadi jangan pernah, makanya disebut jangan ngejudge orang, karena itu kita tuh nggak pernah tahu alasan dia melakukan itu kenapa gitu loh. Dan mungkin ya yang di-share di sosial media ya yang happy-happy aja, tapi kita nggak pernah tahu gitu loh apa yang terjadi di belakang. Dan kalau diceritain mungkin nangis gitu loh, dalam arti kata kayak aku pun maksudnya gini, secara jujur ya, aku pun kadang kayak, oh dia seumur aku dia udah punya anaknya, dia udah nikah gini gitu. Itu juga pressure buat aku, tapi I believe that mungkin dia bahagianya seperti itu gitu. Gua disuruh punya anak apa segala macam, kayaknya enggak deh, gue belum deh gitu kan segala macam. Jadi bahagianya orang itu beda-beda gitu loh. Makanya diratakan, disatukan bahwa bahagia itu adalah bersyukur. Mungkin agar supaya gampang aja gitu nge-explain ke orangnya gitu loh. Dalam arti kata ya apa ya, kayak nggak bisa disamain sih bahagia. Buat aku to be honest, bahagia is very very simple sih. Bahagia I can drink my coffee, talk to people, I can talk to you. Yes, we can meet, ya kan? Going to Bali, it's very simple gitu loh. Oke, berarti Teh Ani ini percaya nih Kak, bahagia pada waktunya apa sih biasanya tuh quotes-quotes itu? Akan indah pada waktunya. Iya, aku percaya akan indah pada waktunya, tapi aku juga percaya kita bisa ngatur waktunya gitu. Oh, kita bisa kontrol itu. Iyalah, we are the controller of ourselves. Betul, seperti kata Stephen Covey itu, betul. Iya kan? Betul, setuju. And the limit is only our mind. Nah, Kak, tapi tadi mostly di sosial media yang dipost adalah kebahagiaan, joyful, cheers. Salah nggak saat seseorang itu nge-share sisi gloomy-nya, sisi dark-nya? No, nggak salah. Karena aku pun tipe orang yang aku tuh ekspresif. Kalau aku sedih, aku apa, I have to express it. Kalau aku biasanya aku nulis. Nulis juga apa? Journaling gitu. Iya, jurnal. One of my dream also adalah I want to have my own book. Respect, semoga. Maksudnya kayak amin, kayak di London, aku sedih, apa galau, aku nulis. Ada orang yang, aku tuh pengen banget sih kayak orang yang galau bikin lagu gitu kan. Itu kan beda-beda kan setiap orang. Dan ada yang memang aku pun jujur kalau misalnya lagi galau banget atau lagi sedih atau lagi even lagi happy, ya aku share di sosial media because I want to express what I feel gitu loh. Ada orang yang memang gloomy seperti itu. To be honest, aku sebenarnya gloomy orangnya. Melankolis. Aku tuh melankolis banget. Makanya aku di London nyaman. Iya, karena mendukung. Oke, gelap segala macam. Tapi kadang statement kayak tadi tuh banyak yang bilang, ini mah cry for help nih, kayak gitu tuh. Gimana tuh Kak? Maksudnya serba salah nih jadi nih komentar-komentar tersebut gitu. Gak usah pikirin lah yang komen mah. Kita upload karena kita sedih, kita bahagia. Kita sedih dia nggak akan bantu, ya udah. Kita bahagia juga bukan karena lo. Jadi gini, I think we have to stop to think about what other thinks about us, what others think about us, what others feel about us, because it doesn't matter. Nggak relevan. Aku gini, kalau aku lagi sedih lagi nangis apa segala macam, terus aku mikir gini, gue mau nangis, gue mau galau, besok dunia juga tetap ada ya. Ngapain gue sedih-sedihin diri gue sekarang? Kayaknya kagak ngaruh deh. Artinya the world does not revolve around us. Bukan berputar karena kita juga gitu. But somehow we have to think bahwa the world is revolving around us. Artinya lo tuh nggak ngaruh. Kita susah tuh, lu juga gak akan bayarin Shopee Pay Later gua gitu kan. Masa Anin pakai Shopee Pay Later? Pakai kok. Shopee. Jadi disebut nih ya Villa. Istilahnya ya kita tuh nggak akan hidup katanya kalau kita mikirin apa kata orang. Kamu bayangin aja lah, kamu yang paling baca lah komen-komen di Instagram aku ya. Bayangin kalau aku mikirin apa kata dia, mungkin udah nyilet-nyilet diri sendiri kali. Iya nggak sih gitu. Cuman ya nggak ngaruh juga gitu loh, nggak. Kalau aku gini, 3 hal.
aku nggak akan mikirin siapa yang if you don't feed me, finance me, or I don't care. Ih, cakep nih gue denger. Ini jadi thumbnailnya harus nih, feed, finance, satu lagi nggak bisa karena nanti gue kena SP. Oke. Nah, Tik, ini justru menarik nih. Justru gue background komunikasi. Ya kan, dulu Laswell itu pernah bilang, Laswell itu profesor dari Chicago University. The very basis of communication itu ada 3. What do you do? What do you say and what other people say about you, katanya kayak gitu. Nah, berarti kan dengan statement Teh Anin dan gue lihat perkembangan zaman kayaknya ini ketiga udah mulai tidak relate sebenarnya Kak ya. Karena kalau kita sebagai kita itu siapa ya wajar lah kayak tadi personal branding. Kak, what do you do, apa yang kita lakukan, impact kita terhadap masyarakat. Yang ketiga kayaknya tidak terlalu penting kalau sekarang. Karena kita bukan center of the universe tapi kita revolve around them kayak gitu ya kira-kira ya. Wah, luar biasa ya. Gue speechless tuh Teh Anin, ternyata luar biasa sekali gitu loh, knowledge dan lain-lainnya. Oke, ada lagi Tika yang mau ditanyain sebelum Teh Aninnya pulang? Jangan dulu. Pengennya sih, pernah nggak sih kepikiran detox sosial media? Detox sosial media. Kan biasanya tuh banyak tuh kayak di-press dikit udah deaktif lah atau gimana gitu. Apalagi kakak cukup aktif gitu loh, cukup continue dalam mengupload konten kakak. Pengen kadang kalau misalnya lagi weekend gitu lagi nggak mau ngapa-ngapain juga kayak aduh gitu kayak nggak mau ini. Kadang yang megang sosmed aku yang upload segala macam weekend buat kerjaan ya manajer aku gitu lah. Aku juga kadang suka males gitu loh kayak ya I mean it comes with the risk juga ya kayak ya udah gitu loh, emang kalau misalnya lagi capek banget apa segala macam ya udah gitu nggak usah upload aja dulu, tapi ya lumayan kan insight menurun dikit interaction jadi ya terus gini deh, jangan ngerasa kita tuh maksudnya aku harus detox soalnya aku depres gara-gara sosmed. Enggak nyet, lo tuh depres karena diri lo sendiri gitu loh, kayak control it, man up gitu loh. Suka malah sosmed yang disalahin. Jangan sosmed diem aja. Ngupload nggak ngupload Instagram biasa aja. Tetap dapat duit Instagram kan. Ya udah bener. Harus detox gue nih, pokoknya gue capek banget dari Instagram. Hidup lo detox tuh ya di Instagram. Nah tapi lu paling lama nggak main Instagram berapa lama sih? Kalau gue boleh tahu. Paling nggak main tuh bener-bener nggak buka sama sekali, nggak lu buka sama sekali. 2 hari. 2 hari. Kadang-kadang soalnya banyak tuh influencer yang sorry ya guys, aku vakum dulu berapa hari gitu. Tenan kayak gitu. Kalau ini pamit. Iya, pamit. 2 hari kemudian tulus kali ya pamit. Tulus. Enggak sih, gua nggak pamit. Enggak, cuma 2 hari ya biasanya. 2 hari. Udah hilang biasa gitu aja. Tapi ada ini nggak kan detox kan biasanya ada efek samping gitu. Lalu pas 2 hari nggak buka tuh ada efek samping. Gua kejang-kejang. Enggak, biasa aja. I was happy. Oke. Justru lebih happy. Lebih happy, tapi jadi lagi jadi liatin story orang kayak oh ini teman gue lagi di sini, kemarin kan gue nggak ketemu gitu-gitu aja, biasa aja sih. Oke. Kan berarti kalau misalnya sempat istirahat sosmed, pasti insight menurun. Nah sebenarnya ketika kita mau bikin si Instagram kita itu monetize, si insight ini tuh kita harus fokus di insight atau gimana sih? Engagement rate kan. Iya. Jadi kalau misalnya karena aku detox 2 hari jadi nggak ngupload story, jadi kan dikit yang nge-reply, yang nggak ada yang bisa di-reply kan sama orang. Jadi paling kayak gitunya aja. Cuman kalau gitu aku balas lagi, hajar lagi di hari Senin gitu loh. Senin ini bagus momentumnya karena kan kayak have a good Monday, ayo olahraga semangat, jualan di situ apa segala macam. Nah, jadi sebenarnya pinter-pinter. Sekarang udah gampang sih karena Instagram itu bener-bener ngasih semua fitur ya, kayak kita bisa ngecek demografi, konten gendernya, engagementnya segala macam, dan kita bisa atur gue kurangnya di engagement story, ya udah berarti nge-upin kayak question yang gitu-gitu. Jadi kan sebenarnya gampang sih. Oke, Kak, berarti kalau tadi engagement rate adalah parameter yang penting untuk untuk brand melihat kita. Untuk brand melihat kita. Berarti haters dan negatif komen membantu lu juga dong mau nggak mau. Karena, iyalah. Nah, berarti ada sisi positif dari banyaknya negatif komen dan hatersnya Anin. Aku selalu mencoba melihat hal positif dari apapun itu. Karena menurut aku hidup itu cuma 10% kenyataan, 90% how we react to it. Deep banget bener sih. Nabi Muhammad aja ada yang nge-hate. Iya, ada yang benci, apalagi kita manusia biasa gitu kan. Ya udah kita pergunakan aja gitu, kita take the always try to see the good in everything. Kalau kata Taylor Swift di album 1989, shake it off tuh kan. Nah, shake it off aja ya udah aja gitu kan. Terus karena hate ya kan, gitu-gitu dan segala macam. Nah, Kak, kita lanjut lagi.
haters, followers, fans dan lain-lain, terutama generasi Z dalam memainkan sosial media. Ada nggak sih Kak, untuk kita orang awam, kita yang bukan content creator, apalagi gue yang bukan pengguna Instagram aktif gitu ya, caranya biar kita bisa jalan beriringan dengan sosial media? Karena sosial media ini kan proyeksinya 20%, tahun depan tuh meningkat lagi pemakaiannya, 20%. Karena itu cukup besar gitu. Ada nggak sih Kak caranya biar beriringan satu sama lain, sejalan gitu? Saling ada terbentuknya simbiosis mutualisme antara kita, orang awam atau content creator dengan sosial media tadi. Mungkin tipsnya? Apa ya balance sih. We have to keep the balance. I believe in the law of balance. Dunia masih berputar karena ada siang dan malam, ada laki-laki dan perempuan. Once you go to sosial media terlalu ini, anxiety, depresi. Kalau misalnya terlalu nggak mau sosial media juga ketinggalan zaman. FOMO. Kita nggak tahu apa yang update segala macam. Jadi it is our responsibility to keep it balance gitu loh. Kayak gua kerja, kayak misalnya sekarang kan bisa diatur kan. Sekarang handphone, smartphone udah bisa kayak kalau misalnya lebih dari jam 10 malam udah waktunya tidur, nggak usah main HP, ya kan? Bangun tidur jangan langsung main HP, tapi kita misalnya I don't know baca koran atau nonton berita. Itu, dan sebenarnya dunia mah sebenarnya makin sini zaman tuh makin ngegampangin kita. Kitanya aja yang kadang suka gue terlalu gini. Enggak, dunia tuh justru banyak excuse-nya how we live gitu loh. Banyak banget sama statement lu. Oke. But is it our society ready though for that balance effort gitu loh? I don't think society will ever be ready for everything that the world offers. We always try to blame, we always blame something else, and that's human, itu manusiawi. Iya sih. Ya nggak sih? Enggak, emang zaman udah gini, emang gini, akhir zaman lah apa segala macam. Sebel nggak sih gitu kayak gara-gara lo akhir zaman jadi gitu ya. Thumbnailnya Anindita ngomongin akhir zaman. Ya apa ya, we have to be ready. We have to be ready for whatever it is coming on our way, or unless ya kita ketinggalan. Oke. Ikuti arusnya, jangan lawan arus dan jangan melawan arus sudah. Tapi ikutin aja arusnya. Trust the process. Dan siap-siap nih akan dari arus itu akan ada apa, kita harus siap-siap juga gitu. Harus cepat tanggap gitu. Cepat tanggap ya. Tapi oke. Nah, terakhir mungkin Teh Anin, satu hal yang mungkin orang nggak tahu tentang diri lo. Satu hal. Misalnya gue mobil tangan kiri, misalnya kayak gitu, gitu. Aku nggak kuat AC. Serius? Aku di mobil nggak pakai AC. Hah? Lu buka kaca gitu berarti? Aku nggak pakai AC, masuk angin. Aku tuh apa sebutannya? Mabok darah. Tapi lu kalau masuk angin pakai obat tongkrongan gitu nggak sih Kak? Teh tawar pakai tolak angin. Oh iya. Teh Anin. Di tas gua selalu ada tolak angin. Yes. Berarti Hai tolak angin. Emang ada grassroots-nya juga dari lu berarti. Iya banget. Gua mah sebenarnya anak tongkrongan banget. Oke. Gua nggak kuat AC. Gua suka jengkol. Suka pete. Terus gua kadang kalau misalnya makan kakinya naik. Iya. Oke. Menarik. Terakhir closing statement dari lu Kak kepada para listener. Buat siapa? Buat listener dan watchers atau milenial dan Z lah yang tadi. Iya. Itu sih kalau menurut aku di era zaman digital sekarang, kita harus lebih pinter daripada teknologi. Kedua dan terakhir yaitu tadi, ikutin aja arusnya, asal jangan terbawa arus dan jangan melawan arus. That's it. Jangan terbawa arus dan jangan melawan arus. Oke, dengan demikian selesai sudah nongkrong-nongkrong kita you, bersama Rika. Terima kasih banyak Teh Anin sudah datang. Boleh tepuk tangannya teman-teman untuk Teh Anin. Luar biasa sekali statement-statementnya. Oke, dengan demikian berakhirlah sudah segmen Logistalk bersama Anindita Hidayat about how to embrace our self in social media. Saya Wildan dan rekan saya Tika dan tamu istimewa kita. Thank you Anindita Hidayat. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Thank you.